Saudara, kalau saudara perhatikan, selama 3 minggu berturut-turut, yaitu sejak 2 minggu yang lalu, saudara mendapat firman Tuhan. 2 minggu yang lalu yaitu Pastor Nick berkhotbah, kemudian minggu yang lalu Pastor Joe berkhotbah, dan hari ini saya membawakan firman. Saudara, 3 minggu berturut-turut ini dengan judul yang sama, dengan topik yang sama, yaitu Loving God atau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, kita akan belajar untuk mengasihi Tuhan, loving God. Nah, saudara ingat pada waktu Pastor Nick membawakan 2 minggu yang lalu mengenai mengasihi Tuhan itu bagaimana. Dan dia berikan firman Tuhan. Kasih itu seperti apa? Mengasihi Tuhan itu seperti apa? Dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa inilah kasih itu. Saudara ingat? Inilah kasih itu. Bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi di sini saudara, kita melihat bahwa kalau kita mau belajar mengasihi Allah, kita harus sadar bahwa mengasihi Allah itu adalah start dari Tuhan mengasihi kita. Bukan kita mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita. Sebab itu dengan kata lain, kita diajarkan untuk mengalami kasih Tuhan dahulu. Dan kemudian kita melihat dia juga memberikan kontras antara Petrus dan Yohanes. Bagaimana Petrus berusaha untuk mengasihi Tuhan dan Yohanes juga mengasihi Tuhan. Perbedaan antara dua itu kita pelajari pada waktu itu bersama-sama. Bahwa kalau kita melihat Petrus, dia striving untuk mengasihi Tuhan, ya. Karena kalau kita melihat Petrus itu, dia mengikuti hukum Allah. Dia hidup di dalam law. Hukum Allah yang 10 itu, kalau saudara tahu bahwa itu diringkaskan menjadi satu perintah. Kau kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti bahwa kasih itu adalah suatu perintah. Di dalam perjanjian lama, di bawah hukum Taurat, kasih itu sebagai suatu perintah. Kau kasihilah Tuhan Allahmu. Dan Petrus berusaha untuk mengasihi Tuhan, yang akhirnya gagal. Tetapi kita mengetahui bahwa Yohanes itu mengalami kasih Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus mengasihi semua murid-muridnya, tetapi hanya Yohanes yang benar-benar merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Sini kita sudah belajar itu, dan minggu yang lalu juga Pastor Joe membawakan lagi mengenai itu. Nah saudara, kalau kita melihat sekarang, mari kita tanyakan diri kita masing-masing dan jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Mungkin kita tidak pernah memikirkan akan hal ini, gak pernah merenungkan mengenai hal ini. Tapi coba hari ini, adakan waktu untuk sungguh-sungguh menanyakan hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan? Saudara, saya pernah menanyakan hal itu di dalam hidup saya, entah belasan tahun yang lalu. Seperti tadi saudara menyanyikan lagu, I love you, I love you, I love you, I love you. Saya waktu itu, kira-kira belasan tahun yang lalu, saya sedang menyanyikan lagu yang I love you Lord, lagu yang seperti itu. Pada saat saya menyanyikan itu diulang-ulang, saudara, saya adalah orang yang selalu memikirkan, kalau saya menyanyikan sesuatu, saya pikirkan, apa sih kata-katanya? Saya enggak cuma sekedar nyanyi, apa sih kata-kata? Kata-kata itu berkata, I love you. Kemudian saya bertanya pada diri saya sendiri, saya ini sebenarnya mengasihi Tuhan enggak sih? Apakah waktu saya menyanyikan lagu itu, saya hanya sekedar mengucapkan kata-kata I love you? Atau saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Itu yang saya tanyakan pada diri saya sendiri. Dan untuk menjawab pertanyaan itu terus terang saudara, saya sendiri enggak tahu. Apakah saya ini benar mengasihi Tuhan atau enggak? Gitu. Itu saya bilang, iya Tuhan, saya tuh mengasihi Tuhan enggak sih Tuhan? Jadi saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya enggak mau kalau saya menyanyikan lagu ini hanya sekedar saya mengucapkan kata-kata. Saya ingin menjiwai lagu itu. Nah sekarang, tetapi kalau saya mau menyanyikan lagu itu yang sering sekali dinyanyikan, saya katakan, Tuhan, saya ini benar-benar mengasihi Tuhan enggak? Setelah itu saya tanya, Tuhan tunjukkan kepada saya. Engkau lihat sampai ke dalam hati saya, apakah saya mengasihi Engkau Tuhan? Dan kemudian saudara, Tuhan memberikan kepada saya firman. Yohanes 14 ayat yang ke-23. Tuhan berkata begini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku.
dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Sini jelas sekali kalimat yang pertama. Jika seorang mengasihi aku, dengan kata lain akibat daripada kasih kepada Tuhan itu, maka ia akan menuruti firman-Ku. Dan saudara, ayat yang seperti itu bukan cuma satu, saudara. Ada banyak berkali-kali. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan gini, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Satu lagi, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah dari sini ayat-ayat ini semua mengatakan bahwa bukti daripada kasih kita kepada Tuhan adalah kita hidup taat kepada Dia. Ada ketaatan di dalam hidup kita. Sebab itu kalau saya mau memberikan judul pada hari ini, khotbah saya adalah kasih membawa kepada ketaatan. Nah, saya melihat itu dan saya bilang, oh, kemudian saya lihat diri saya sendiri, apakah saya ini menuruti perintah-perintah Tuhan? Apakah saya taat kepada Tuhan? Ya, saya pikirkan, yes, saya selalu, hampir kejeblos ini. Saya selalu berusaha untuk mentaati Tuhan. Saya mau mentaati Tuhan di dalam segala perkara. Kalau saya punya salah pun, saya sadar Tuhan menegur saya tahu, oh Tuhan, saya salah. Sebab itu kalau saya harus meminta ampun kepada seseorang, saya akan datangi orang itu. Saya akan berkata, saya sudah bersalah kepadamu. Kadang-kadang saya nggak sengaja bersalah, saya cuma bergurau atau apa. Tetapi saya tahu, saya sudah menyinggung perasaan dia. Saya balik lagi dan saya berkata, sorry, tadi saya mengatakan begini bukan karena saya mau menyinggung perasaan kamu. Karena begini-begini. Saya mau mentaati semua perintah Tuhan. Kadang-kadang kalau saya melihat ada seseorang melakukan sesuatu, saya pikir Tuhan apakah saya salah? Kalau saya salah Tuhan, kalau Tuhan suruh saya minta maaf, saya akan datang minta maaf Tuhan. Saya mau taat kepada Tuhan di dalam segala perkara. Itu yang saya lihat pada diri saya. Tapi saudara, nah sekarang saudara lihat pada diri saudara sendiri. Apakah saudara mentaati Tuhan atau tidak? Kalau saudara berpikir, ya saya akan datang ke gereja setiap minggu untuk mendengarkan firman Tuhan supaya saya bisa melakukan firman Tuhan. Bukankah itu ketaatan? Benar. Tapi saudara, kalau kita pikirkan mengenai ketaatan juga, ada dua macam ketaatan. Ya. Kita bisa taat kepada Tuhan karena kita takut dihukum sama Tuhan, atau kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, itu lagi yang perlu kita renungkan. Yang kita akan pelajari adalah ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita jujur, seringkali ketaatan kita adalah disebabkan karena kita takut mendapat hukuman. Nah saudara, mari kita lihat dan jujur di hadapan Tuhan. Saya ini taat kepada Tuhan apa? Karena saya takut dihukum atau karena supaya saya dapat blessing? Atau saya taat kepada Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Ini bedanya besar sekali, saudara. Karena kalau kita taat kepada Tuhan karena kita takut dihukum, atau kita taat kepada Tuhan supaya kita dapat blessing, berarti kita masih hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kalau kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita hidup di bawah kasih anugerah. Nah, mari kita lihat diri kita masing-masing, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat Yohanes, ya, Yohanes kita lihat dia adalah satu-satunya murid yang sampai pada waktu Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, dia berani ada di hadapan kayu salib itu. Satu-satunya murid yang berani ada di situ, dia tidak takut ditangkap, dia tidak takut disiksa, dia tidak takut diapa-apakan, dia ada di situ. Sedangkan 11 murid yang lain sudah scatter kemana-mana, mereka semua takut. Hanya Yohanes yang taat sampai akhir di situ, di depan kayu salib Yesus. Why? Karena dia mengalami kasih Tuhan. Dan karena dia mengalami kasih Tuhan, maka dia bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan saudara, lihat di sini. Ada bedanya saudara, kita menerima kasih Tuhan dengan kita mengalami kasih Tuhan. Ada bedanya. Tahukah kita semua di sini sekarang
sedang menerima kasih Tuhan. Kenyataan bahwa kita masih bisa hidup, tadi Glenn doa bagus sekali. Kenyataan bahwa kita masih hidup sekarang, kenyataan bahwa kita masih bisa makan sekarang, kenyataan bahwa kita sehat sekarang, kenyataan bahwa kita bisa menghirup oksigen sekarang, itu adalah karena Tuhan mengasihi kita dan kita terima kasih itu. Tetapi saudara-saudara, tidak semua orang yang menerima kasih Tuhan itu mengalami kasih Tuhan. Karena banyak orang yang menerima kasih Tuhan, dia take it for granted. Kasih itu dia anggap sebagai ya sudah lumrah lah. Dia tidak benar-benar mengalaminya. Saudara, kita menerima itu kita mengerti. Tetapi kita mengalami itu. Apa yang kita mengerti itu kita renungkan sampai ke dalam hati. Kalau tadi Glenny bisa berdoa, terima kasih Tuhan atas anugerahmu, kesehatan yang kau berikan, atas semua makanan yang kau berikan semua. Dia bisa berkata begitu karena dia menghayatinya sampai ke dalam sini. Maka yang keluar dari dalam hatinya adalah ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Saudara, segala sesuatu yang kita sudah renungkan, apa yang kita terima, kita renungkan, kita digest, itu sampai masuk ke dalam hati. Amsal berkata, from the abundance of your heart shall flow. Dari apa yang ada di dalam hati kita akan terpancar kehidupan. Minggu yang lalu Pastor Jo sudah menerangkan mengenai bagaimana orang yang diampuni hutangnya yang banyak sekali itu. Diampuni oleh tuannya. Dia menerima pengampunan. Tetapi dia tidak pernah merenungkan seberapa besar mercy yang diberikan oleh Tuhan itu kepada dia. Dia tidak pernah merenungkan seberapa besar forgiveness, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada dia. Dia terima pengampunan itu. Dia bisa hura-hura. Dia bisa berkata kepada temannya, wow, saya nggak usah bayar utang lagi. Hutang saya sudah bebas. Tetapi saudara, dia tidak mengalaminya. Dia tidak pernah merenungkan seberapa besar mercy yang diberikan, belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan itu. Kalau dia merenungkan itu semua, maka apa yang dia renungkan itu masuk ke dalam hati dia. Bagaimana saya tahu bahwa dia tidak pernah own it, dia tidak pernah mengalami itu. Karena pada saat dia bertemu dengan temannya yang berhutang hanya 3 bulan paycheck. Dia tidak mempunyai modal mercy untuk diberikan kepada orang itu. Dia tidak mempunyai dari dalam dia pengampunan yang dia bisa berikan kepada orang. Enggak ada, kosong saudara, sininya kosong. Karena dia menerima pengampunan, tetapi dia tidak mengalami pengampunan. Pengampunan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Mercy yang diberikan itu tidak dia renungkan sampai masuk ke dalam hati dia. Dia tidak value itu, dia tidak hargai itu. Saudara, kalau kita menerima kasih Tuhan setiap hari, kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Kalau saudara Tuhan memutuskan satu kali, stop oksigen atau disedot oksigennya keluar dari sini, kita cuma pok mati saudara. Tetapi faktanya Tuhan masih terus dari hari ke hari memberikan kepada kita. Bisa makan, bisa hidup, bisa berpakaian. Itu adalah kasih anugerah Tuhan. Renungkan itu supaya masuk ke dalam hati kita. Supaya the grace of God itu masuk ke dalam hati kita dan kita bisa berikan kepada orang lain. Saudara, by God's grace we serve. Ya, kalau kita nggak pernah punya grace itu sampai masuk ke dalam sini, kita nggak akan bisa memberikan kepada orang lain sekeliling kita. Nah jadi saudara, kita mesti mengalami kasih. Kita mesti mengalami kasih. Seperti Yohanes, untuk kita bisa mengasihi Tuhan. Sebelum kita mengalami kasih, kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Nah saudara, untuk mengalami kasih ini, saudara, mari kita lihat. Untuk kita bisa melihat dan menghargai kasih anugerah Tuhan, the grace of God, kasih Tuhan kepada kita, saudara. Jangan kita berpikir bahwa the grace atau kasih karunia itu hanya berupa berkat saja. Jangan. Berupa kangtau, berupa keuntungan, berupa kesehatan, berupa comfort, jangan kita melihat berkat itu hanya hal-hal yang kelihatan positif saja. Kita harus bisa melihat Tuhan itu memberikan kasihnya kepada kita. Yes, pada waktu berkat itu kita terima, itu adalah kasih Tuhan. Tetapi saudara, pada waktu kita menerima struggle di dalam hidup kita, pada waktu kita menerima kesengsaraan di dalam hidup kita, itu pun the grace of God. Itu pun the grace of God. Karena tidak ada sesuatu yang bisa terjadi di dalam hidup kita tanpa melewati approval daripada Tuhan. Enggak ada satupun
Even kekecewaan atau kesengsaraan atau apapun juga atau struggle di dalam hidup kita itu. Yang terjadi di dalam hidup kita tidak ada satupun yang tidak melewati approval daripada Tuhan. Jadi kalau sampai ada struggle yang harus kita hadapi di dalam hidup ini saudara. Itu karena Tuhan mengasihi kita. Karena ada purpose melalui struggle ini untuk kita. Saudara, kalau kita melihat Tuhan itu hanya Tuhan itu baik dan Tuhan itu mengasihi kita pada saat kita menerima berkat saja. Sedangkan pada waktu kita mengalami struggle kita bilang, loh kok Tuhan jahat sih? Kok Tuhan gitu ya? Kok Tuhan kejam sih? Jadi kita akan melihat image kita mengenai Tuhan itu bisa flip-flop. Sebentar baik-baik, sebentar kejam dan jahat sama kita. Sebentar enggak ada mercy. Tuhan enggak seperti itu. God is love. God is love. Kita harus yakin dan tahu Tuhan itu mengasihi kita. That is the foundation daripada kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu foundationnya. Kalau foundation itu rusak, saudara, nggak tahu kita harus bagaimana lagi. Ya, tahu-tahu Tuhan satu kali hajar kita, matilah, konyol. Satu kali mungkin Tuhan bisa gini. Kalau kita melihat Tuhan itu nggak benar, saudara. Penglihatan kita mengenai Tuhan itu nggak benar. Maka kita nggak punya foundation yang kokoh untuk kita bisa stand on. Di dalam Amsal 11 ayat 3 dikatakan, if the foundation are destroyed, what can the righteous do? Kalau foundationnya sudah destroy, kalau kita nggak bisa mempunyai pandangan mengenai Tuhan itu benar, saudara. Bagaimana sebagai orang benar, bagaimana kita bisa lakukan sesuatu? Nggak bisa. Kita ragu-ragu terus, saudara. Nggak punya foundation yang kuat. Saudara, Tuhan berkata begini, 1 Petrus 2 ayat yang 9 dikatakan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara lihat, kamu bangsa yang terpilih, Tuhan sudah memilih kita, saudara. Imamat rajani, imam rajani. Kita ini bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saudara, kalau kita ini kepunyaan Allah, Dia akan bela kita kepunyaannya. Dia akan bela kita mati-matian. Roma 8 ayat 31 mengatakan di sini, if God is for us, who can be against us? Ya. Kalau kita ini adalah milik Allah dan Tuhan itu for us, Dia ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? 1 Korintus ayat 10 ayat yang ke-13 dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada kekuatan kamu. Jadi saudara-saudara, kalau kita pun menghadapi struggle, kita harus sadari bahwa struggle ini datang ke dalam hidup kita atas izin Tuhan, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Karena melalui struggle ini, kita akan dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang lebih tinggi. Karena melalui struggle ini, saudara, Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang lebih di-approve oleh Tuhan lagi. Karena Tuhan tahu segala apa yang Tuhan izinkan kita hadapi, saudara, itu adalah untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Dikatakan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara sekarang kalau ada yang sedang menghadapi struggle, dan saudara seakan-akan menghadapi jalan buntu, saudara percaya ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Yang harus saudara lakukan adalah Tuhan, show me the door. Show me Tuhan. Belajar untuk sensitif kepada pimpinan Tuhan, menganan atau mengiri. Saya barusan hari Selasa yang lalu memberikan Bible study untuk Elin. Dan di situ saya diingatkan oleh Tuhan kepada Yesaya pasal yang 30. Dari mulai ayat 18 sampai ke bawah, saudara baca sendiri nanti di rumah. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu menanti-nantikan untuk memberkati kita. Saudara bayangin, Dia menanti-nantikan untuk memberkati kita. Ini berkatnya sudah ada di tangan Dia. Tinggal diberikan kepada kita. Dia menanti kita untuk datang menerima itu. Menanti-nantikan. Nah tinggal kita datang kepada Tuhan dan terima. Dan dikatakan di situ, engkau akan mendengar suara Tuhan katanya. Di situ, saudara teruskan. Tuhan akan tunjukkan kepadamu menganan atau mengiri.
Tuhan akan berikan kepada saudara. Dia itu setia, dia itu begitu baik. Jadi saudara, kalau kita menghadapi apapun juga di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus dikatakan begini, 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan kaget, kalau kita harus menghadapi kesengsaraan, kalau kita harus dituduh, kalau kita harus dikhianati, kalau kita harus disalah mengerti saudara. Kalau kita harus menderita, jangan kita kaget. Imani, Tuhan tahu ini. Tuhan sudah mengizinkan ini terjadi di dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Karena saudara, ada kata-kata yang berkata begini, it is not the struggle that determine your success or failure. It's what you do during the struggle. Jadi saudara, kalau saudara menghadapi suatu struggle, saudara kehilangan pekerjaan, saudara nggak punya duit, saudara dalam keadaan putus dengan pacar, saudara lagi ngadepin segala macam. Saudara, pada waktu saudara menghadapi kesengsaraan itu, nah, jangan berpikir, oh saya menghadapi siksaan ini, lihat orang lain enak, malu saya. Mungkin ini menunjukkan saya ini orang yang gagal, saya ini orang yang, orang yang gak ada artinya. No, struggle tidak menunjukkan bahwa saudara a failure. No. Tapi what you do during the struggle, itulah yang menunjukkan kamu seorang yang sukses atau seorang yang gagal. Bagaimana kamu handling the struggle, apa yang kamu lakukan pada waktu kamu menghadapi struggle, itulah yang akan membuktikan kamu adalah seorang yang gagal atau seorang yang sukses. Setiap orang saudara, satu kali di dalam satu season saudara akan menghadapi struggle di dalam hidup ini. Enggak ada orang yang tidak akan menghadapi struggle. Tetapi kita harus mengerti bahwa pada saat kita menghadapi struggle, this is berarti saudara, Tuhan tahu kita ini sudah waktunya untuk mendapat ujian karena sudah waktunya untuk kita naik kelas. Jadi setiap struggle adalah a test yang Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan lihat, wow, yang ini sudah waktunya naik kelas. Karena itu saya beri ujian, bang. Saya izinkan sesuatu terjadi dalam diri saudara. Sebab this is the time for you untuk naik ke level yang lebih tinggi. Jangan melihat itu sebagai suatu kegagalan di dalam hidup ini. Soal itu bersama dengan Tuhan kita akan menang. Dan karena kalau kita bisa melihat Tuhan itu baik, Tuhan itu beranugerah kepada kita pada saat kita diberkati dengan segala macam berkat ataupun pada saat kita struggling, Tuhan mengasihi saya. This is the time pada waktu saya struggle, this is the time, opportunity untuk saya mengalami kuasa Tuhan, untuk saya mengalami pertolongan Tuhan, untuk saya mengalami ikut campur tangan Tuhan di dalam hidup saya. Untuk saya mengalami perhatian Tuhan di dalam hidup saya. Pada waktu kita struggle, that is pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan lagi menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara, biar kita punya hati yang seperti Ayub. Ayub berkata di dalam Mazmur 23, dia berkata bahwa Tuhan tahu jalan hidupku, kata Ayub. Andai kata Tuhan menguji aku, Dia tahu aku akan timbul seperti emas. Biar kita punya hati yang seperti itu. Pada waktu kita struggle, saya mau membawakan kepada saudara supaya saudara yakin. Barang siapa yang sedang menghadapi struggle, saudara merasa saudara down ada di mana. Saudara, pada saat kita lemah, justru anugerah Tuhan akan diberikan kepada kita berkelimpahan. Makanya Rasul Paulus bilang, aku justru bermegah di dalam kelemahanku, kata Rasul Paulus. Karena pada saat aku lemah, aku menjadi kuat. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan di-pour kepada dia abundantly. Kalau kita membutuhkan kekuatan segini, saudara, dan kita cuma punya kekuatan segini, maka yang segini adalah kekuatan Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Tetapi kalau kita merasa kuat, kita membutuhkan kekuatan segini, dan kita merasa kita mempunyai kekuatan segini, maka kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita hanya segini. Kekuatan Tuhan hanya segini. Makanya Rasul Paulus bilang, pada waktu aku lemah, pada waktu kekuatanku cuma segini, aku malah bermegah. Karena the rest dari kekuatan ini adalah dari Tuhan.
Dan kekuatan Tuhan itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, mari kita imani untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan. Jangan kita berpikir hanya kasih Tuhan itu hanya diberikan pada kita dengan berkat saja yang kita rasakan. Justru pada waktu kita struggle, that is kasih Tuhan akan lebih nyata di dalam hidup kita. Dan Tuhan mengasihi kita. Nah mari kita sekarang melihat saudara-saudara. Sudah tahu Tuhan izinkan struggle di dalam hidup kita itu buat sesuatu yang bagus. Contohnya saudara tahu caterpillar kan, saya sudah sering kali kasih contoh ini. Bagaimana caterpillar itu membuat kepompong. Kemudian selama beberapa lama dia membentuk wings, sayap di dalamnya. Dan pada waktu itu ada di dalam kepompong itu, ulat itu berubah menjadi kupu-kupu. Nah pada saat itu sudah menjadi kupu-kupu, sudah terbentuk semua sayap itu, ada satu yang harus dilewati oleh kupu-kupu itu, yaitu dia harus melewati suatu struggle untuk keluar dari kepompong itu. Nah pada waktu struggle ini adalah diperlukan oleh kupu-kupu ini. Kalau kupu-kupu ini tidak melewati struggle, yaitu seringkali kita lihat bahwa kalau ada orang yang coba lihat, ada anak kecil yang mau lihat itu kepompong kupu itu mau keluar, dan dia saking lamanya nggak keluar-keluar, dia sobek kepompong itu. Supaya kupu-kupu ini dapat keluar dengan cepat. Begitu kupu-kupu keluar, dia akan lumpuh seumur hidup. Tetapi kalau kupu-kupu itu kita biarkan struggle, dia nggak bisa keluar, struggle. Sampai begitu lama kita sudah nggak sabar, kok nggak keluar, kasihan benar. Dia struggling, tetapi pada struggle itu, the fluid yang harus mengalir kepada sayap yang tidak bertenaga itu terjadi. Di dalam struggle itu terjadi aliran fluid dari dalam tubuhnya kepada sayap itu. Sehingga sayap itu diperkuat. Pada waktu kupu-kupu itu keluar dari kepompong itu, maka dia bisa mengembangkan sayapnya. Hanya sebentar membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan sayap itu. Maka sebentar lagi kupu-kupu itu dapat terbang. Mempunyai suatu nature yang baru. Nature ulat itu adalah nature yang selfish. Di mana ada ulat, semua sekelilingnya bolong. Semua daun di situ bolong. Dia makan semuanya, semuanya bolong. Saudara. Tetapi begitu dia menjadi kupu-kupu, dia mempunyai nature yang baru. Dia bisa memindahkan putik kepada benang sari atau whatever untuk membuat pembuahan. Saya lupa itu urusannya bagaimana. Pokoknya bisa dipakai oleh Tuhan untuk memindahkan putik dan benang sari untuk menjadi satu sehingga terjadi pembuahan pada pohon itu. Jadi nature yang tadinya merusak sekarang menjadi nature yang membuat pembuahan, menghasilkan buah. Nah itu, tetapi dari nature ini pindah ke nature ini harus memerlukan struggle. Nah kita tahu itu semua. Saudara, ada seorang yang bernama Mr. Bailey. Mr. Bailey adalah seorang apple farmer. Di sini saya udah nggak ada apple farmer kita. Mr. Bailey apple farmer. Dan dia sangat terkenal karena apple-nya itu bagus-bagus, manis-manis. Terkenal di seluruh kota di situ. Nah, satu hari, satu waktu di situ di daerah situ ada banyak apple farm. Terjadi panas, drought. Tidak ada hujan dan kekeringan terjadi di tempat situ. Sampai apple farm di semua tempat itu sudah bakal mati semuanya. Buahnya tidak akan bisa jadi. Terjadi kekeringan. Tetapi mereka semua notice apple farmnya si Mr. Bailey ini keluar buah-buahnya hijau-hijau bagus-bagus. Maka semua farmer-farmer ini bingung, kok bisa? Di daerah yang sama, hujan nggak turun di farm dia, nggak turun di sini. Kok kenapa dia bisa begitu? Akhirnya mereka berkumpul menjadi satu, panggil Mr. Bailey. Mr. Bailey datang sini. Dia bilang, tunjukkan mereka, kenapa sih apelmu bisa begitu? Saudara, Mr. Bailey berkata, you know what? Pada waktu apel saya masih muda, pohon apel ini masih muda, saya seringkali withheld water. Seringkali saya sengajakan tidak kasih air. Dan karena dia tidak dikasih air, maka akar daripada pohon itu turun ke bawah.
mencari air ke bawah, bertumbuh deep ke dalam. Time to time saya nggak kasih air, akar itu makin deep, makin deep mencari air di bawah sana. Sehingga sekarang pada waktu drought seperti ini, di mana semua lapisan tanah di atas ini kering, semua apel-apel kalian sudah nggak punya air, my apple tree, rootnya masih ke dalam level yang lebih dalam lagi untuk mengisap air. Struggle dalam hidup kita is good untuk membuat kita makin dalam di dalam Tuhan, makin deep rooted di dalam Tuhan. Makin bersandar kepada Tuhan hidup kita, saudara. Dan kita tidak akan bersandar kepada manusia, tidak akan bersandar kepada segala macam yang lain. Bersandar kepada Tuhan penuh. Dan itulah gunanya untuk kita hidup tahu struggle adalah the gift of God. Struggle adalah kasih karunia Tuhan. Nah sekarang mari kita melihat bagaimana Petrus, saudara, yang sudah striving untuk mengasihi Tuhan dengan kekuatannya sendiri dan dia fail kan, dia tahu fail. Saudara, apa yang Petrus lakukan? Petrus pada waktu menyangkali Yesus 3 kali. Dan dia mendengar ayam berkokok. Dia kaget sekali. Dia kecewa, dia menangisi dirinya sendiri. Kenapa saya begini? Kenapa saya mengkhianati Tuhanku? Saya ini orang yang so bad. Dan dia kecewa terhadap dirinya sendiri. Dan kekecewaan ini membuat Petrus akhirnya kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia disqualify dirinya sendiri, kembali menjadi penjala ikan. Dia menjala ikan lagi, tetapi saudara di sini, Petrus yang dulu striving untuk mengasihi Tuhan dan tidak berhasil, sekarang ada chance untuk Petrus mengalami kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah give up, saudara. Walaupun Petrus melakukan seperti itu, dia nggak pernah give up. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia temui lagi Petrus. Petrus ini, kita dengar minggu yang lalu. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada Petrus. Kemudian Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus 3 kali. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan kita tahu quality kasih yang Tuhan tanyakan adalah agape love. Kasih yang mau sacrifice. Kasih yang taat kepada Tuhan. Kasih yang without condition. Tetapi Petrus berjawab, saya cuma mengasihi engkau dengan kasih persahabatan, dengan lower standar daripada kasih. Nah, saudara pada waktu itu, saudara yang perhatikan jawaban Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus menanyakan, do you agape me? Petrus berkata, I philia you Lord. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Do you agape me? Dia berkata, I philia you Lord. Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Do you philia me? Yes Lord, I philia you. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara pernah perhatikan gak? Banyak orang memperhatikan hanya agape filia. Tapi pernah gak memperhatikan? 3 kali Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus sedang berkata kepada Petrus, it doesn't matter Petrus. Kasihmu seperti kepada saya, it doesn't matter dengan level apapun juga, it doesn't matter. Saya menerima engkau sebagaimana engkau adanya. Kamu disqualify dirimu sendiri, I never disqualify you. I love you too much to disqualify you. Dan Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, di sini Petrus merenungkan ini. Saudara, siapa sih gembala itu? Gembala itu adalah Yesus sendiri. Yohanes 10 Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Nah sekarang dengan kata lain Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, saya akan pergi, aku akan pergi. You take my place. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, ini adalah suatu honor yang luar biasa. Bagaimana Petrus yang sudah menyangkali Yesus 3 kali. Bagaimana Petrus yang sudah kecewa kepada dirinya sampai seperti itu. Bagaimana Petrus yang sudah merasakan dirinya adalah a failure. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah melihat engkau sebagai seorang yang gagal. Aku tidak pernah melihat kelemahanmu. Engkau adalah anakku yang aku kasihi. Nah sekarang, siapa aku adanya?
Kepercayaan yang Bapa berikan kepadaku sebagai gembala, aku berikan kepadamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, inilah yang Petrus gak bisa comprehend kasih Tuhan. Saya diberi kepercayaan sampai seperti itu. Saya orang yang seperti diberi kepercayaan untuk mengambil pekerjaan yang Yesus kerjakan. Diberikan kepada Petrus. Suatu honor yang luar biasa. Disitulah saudara, Petrus termangu-mangu. Disitulah Petrus merenungkan kasih Tuhan. Disitulah Petrus experiencing the love of Christ di dalam hidup dia. For the first time. Mengalami. Dia merenungkan betapa besar anugerah itu. Dia diberi hak, diberi posisi untuk menggembalakan domba-domba. Yang Tuhan Yesus gembalakan sekarang diberikan kepada Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, di sini. Kasih yang Petrus alami sebelumnya 3,5 tahun Petrus menerima kasih Yesus. Tapi Petrus tidak pernah mengalami kasih Yesus. Dalam sebentar saja saudara, Yesus bertanya 3 kali. Kenapa Yesus harus bertanya 3 kali? Supaya deep masuk ke dalam hati Petrus. Do you love me? Renungkan. Do you love me? Renungkan. Do you love me? Petrus masih bilang. Tuhan bilang, I love you. Aku berikan tugas ini kepadamu. I give you honor to take my place untuk menjadi gembala. Dan saudara, di situ dia mengalami kasih. Saudara, kasih yang dia alami membuat Petrus menjadi orang yang taat kepada Tuhan sampai the rest of his life. Dia taat sampai mati. Dia taat sampai mati. Pada waktu dia menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang indah. Kemudian dia diinterogasi oleh kepala-kepala ahli Taurat dan oleh orang-orang Farisi. Dan dikatakan jangan melakukan itu lagi. Jangan kamu berani melakukan itu lagi. Petrus berkata begini. Do you think, kata Petrus, aku harus taat kepadamu atau aku harus taat kepada Tuhan? Dengan kata lain, Petrus bilang, no way saya taat kepadamu. Aku akan taat kepada Tuhan. Sampai mati pun aku akan taat kepada Tuhan. Dan benar saudara, Petrus mati disalib. Taat sampai akhir. Dan pada waktu dia mati disalib, Petrus berkata, saya tidak mempunyai kehormatan untuk mati seperti Tuhanku. Mati di atas kayu salib. Saya lebih hina dari dia. Put me upside down. Dan Petrus mati kepala di bawah, kaki di atas, disalib. Dia taat sampai mati karena dia mengalami kasih Tuhan. Dan saudara, inilah yang perlu kita renungkan. Alami kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan. Kalau saudara pada saat ini sedang struggle, alami. This is the moment, this is the time. Di mana saudara-saudara akan mengalami kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Tanyakan kepada diri saudara masing-masing. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Bapa, Engkau mengetahui hati kami Tuhan. Sampai deep down, Lord. Engkau yang melihat kami Tuhan. Pada saat ini kami mau bukakan hati kami di hadapan-Mu, Lord. Engkau yang mengetahui kalau kami selama ini menerima kasih-Mu, hanya sekedar menerima kasih-Mu, ataukah kami sudah mengalami kasih-Mu, Lord. Bapak, pada saat ini kami mau datang kepadamu di dalam segala kebutuhan apapun yang kami sedang hadapi saat ini, Lord. Mungkin kebutuhan kami hanya kecil, mungkin kebutuhan kami besar, mungkin kebutuhan kami hanya enteng-enteng, tetapi ada juga kebutuhan yang berat, Lord. Kalau kami membutuhkan keharmonian di dalam keluarga kami, Tuhan. Kalau kami membutuhkan kesatuan di dalam keluarga kami pada saat ini. Kami desperately Tuhan membutuhkan kesatuan di dalam keluarga kami. Kami desperately Tuhan membutuhkan pekerjaan, Lord. Kami desperately Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan di dalam memutuskan sesuatu keputusan. Bapa, kami desperately datang kepadamu Tuhan di dalam kebutuhan kami akan kesembuhan buat tubuh kami. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan di dalam relationship kami dengan sesama kami. Dengan orang yang kami kasihi.
Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan setiap kami yang ada di sini, Lord. Bapak, pada saat ini kami minta, Lord, agar kami bisa experience your love, your grace, Tuhan. Di saat ini kami tahu Engkau sudah memberikan firman-Mu mengenai kasih karunia dan grace kepada kami. Karena Engkau ingin kami mengalaminya. Bukan hanya mengerti di dalam otak kami saja, tetapi kami ingin mengalami. Sebab itu Bapak, kalau Engkau melihat desperation di dalam hati kami, di dalam keadaan apapun juga kami berada sekarang ini Tuhan. Dan mungkin kami malu untuk menyatakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Karena kami merasa bahwa struggle kami ini adalah suatu kegagalan di dalam hidup kami. Ajari pada saat ini untuk kami melihat bahwa struggle ini bukanlah suatu kegagalan. Ajari kepada kami untuk melihat bahwa struggle yang kami hadapi dan kesengsaraan yang kami hadapi ini adalah kasih-Mu Tuhan. Kepada kami yang sedang Kau curahkan. Karena Engkau ingin kami mengalami kasih-Mu pada hari ini. Bapak, kami bawakan semua saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ke dalam hadirat-Mu. Dan kami minta pada saat ini, kami declare Tuhan, pertolongan-Mu datang dari dalam hidup kami satu persatu yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, this is the moment. Engkau akan mencurahkan pertolongan-Mu, kasih karunia-Mu kepada semua saudara-saudara kami di sini. Tuhan, rise up iman kami. Bahwa kami tahu struggle yang kami hadapi sekarang ini adalah kasih-Mu. Karena Engkau ingin membawa kami kepada pengalaman untuk mengalami kasih-Mu Bapa. Karena kami ingin mengasihi Engkau Tuhan. Pimpin kami Bapak, ajari untuk kami merenungkan segala firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Agar supaya kami tidak take for granted Tuhan. Agar supaya kami tidak membiarkan semua firman ini hanya berhenti sampai di dalam pikiran kami saja. Tetapi kami ingin merenungkan untuk masuk ke dalam hati kami. Menjadi pengalaman di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tahu realiti daripada pemerintahan-Mu di dalam hidup kami. Kami bisa menyadari dan mengalami Tuhan pemerintahan-Mu dan kasih-Mu dan kasih anugerah-Mu ke dalam hidup kami Lord. Agar supaya kami bisa nanti Tuhan, dari dalam hati kami akan terpancar your grace, akan terpancar belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kami, akan terpancar Tuhan berkat yang mengalir dari hati kami kepada orang-orang di sekeliling kami. So itu Tuhan, bawa kami untuk mengalami Engkau pada hari ini dan seterusnya Tuhan. Biar kami imani apa yang sudah Engkau katakan pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semua saudara-saudara kami. Kami menyerahkan struggle kami kepadamu. Kami mengundang pemerintahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.